Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sekarang tetap belajar daring, tetap semangat belajar menuntut ilmu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, sebelum membahas keduanya, mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan perdagangan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Tahukah kamu, perdagangan antar daerah atau antar pulau sudah dimulai sejak zaman nenek moyang kita. Di Pulau Jawa telah berkembang beberapa pusat perdagangan. Selain itu, di Indonesia bagian tengah maupun timur juga berkembang kerajaan dan pusat-pusat perdagangan. Perdagangan yang dilakukan telah meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, kita bahas sekarang tentang perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, perdagangan antar pulau adalah perniagaan yang dilakukan antar pulau dalam batas wilayah satu negara. Di Indonesia, perdagangan dilakukan antar banyak pulau karena kita merupakan negara kepulauan. Contoh misalkan perdagangan antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Misalkan Pulau Sumatera dengan Sulawesi atau Kalimantan. Pulau Papua misalkan dengan Pulau Bali dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari perdagangan antar pulau? Yang pertama, tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Jelas ya, setiap perniagaan atau perdagangan itu tentu tujuan pertamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Dengan perdagangan antar pulau, maka keuntungan yang diperoleh itu diharapkan juga semakin besar. Kemudian tujuan yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Ya, tentu kalau perdagangan hanya dilakukan di dalam satu pulau, pemasarannya hanya sedikit. Maka kemudian dengan adanya perdagangan antar pulau ini, jangkauan pasar akan semakin luas. Yang tadinya misalkan barang hanya dipasarkan di Pulau Jawa, maka kemudian karena ada perdagangan antar pulau, barang dagangan atau jasa yang diperdagangkan bisa menjadi lebih luas. Diperdagangkan juga di Sumatera, diperdagangkan juga di Sulawesi, diperdagangkan juga di Kalimantan, Bali, dan lain sebagainya. Kemudian faktor pendukung terjadinya perdagangan antar pulau. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keterbatasan antar ruang. Di setiap daerah atau di setiap pulau mempunyai keterbatasan masing-masing. Ya, setiap daerah tidak bisa memproduksi semua kebutuhan. Maka kemudian karena faktor produksi itu
berbeda yang diproduksinya. Misalkan kemarin kita antar Jawa Barat dengan Lampung, Jawa Barat memproduksi beras, Lampung memproduksi kopi. Maka kemudian terjadi barter atau perdagangan antara Jawa Barat dan Lampung. Di Jawa Barat menjual berasnya ke Lampung, Lampung menjual kopinya ke Jawa Barat. Jadi itu ya, faktor pertama pendukung perdagangan antar pulau adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya, setiap daerah tadi mempunyai keterbatasan dan keunggulan masing-masing, sehingga dalam produksinya ya, tingkat harga antar daerah itu bisa jadi berbeda. Maka kemudian terjadilah perdagangan antar pulau. Kemudian apa sih manfaatnya perdagangan antar pulau tersebut? Yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi kebutuhan konsumen ini dengan adanya perdagangan antar pulau akan makin beragam. Kenapa? Karena barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Selain dari pulau itu sendiri, ada barang-barang yang ditawarkan dari pulau lain. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, ini tentu dengan banyaknya kebutuhan konsumsi dari pulau-pulau yang lain, produksi barang tentu akan meningkat. Kemudian memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, semakinnya berkembang produk, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan semakin banyak. Ya, itu tentang perdagangan internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan antar negara? Nah, ini aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam perdagangan internasional ya atau perdagangan antar negara adalah ada dua, ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Sementara kebalikan dari ekspor adalah impor adalah kegiatan mendatangkan barang ya, atau membeli barang dari luar negeri. Nah, kita bahas tentang ekspor dulu. Ekspor, ya, kenapa sih ada terjadinya kegiatan ekspor? Nah, ini ada faktor pendukungnya. Yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri, kemudian keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar ya. Semakin eksportir itu bisa menangkap peluang pasar yang ada di luar negeri, maka peluang ekspor itu akan semakin banyak. Kemudian kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara juga ini merupakan faktor pendorong dari kegiatan ekspor. Nah, dalam rangka meningkatkan ekspor, pemerintah melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Misalkan memudahkan atau menyediakan sarana transportasinya. Kemudian melakukan pelatihan untuk memproduksi barang, kemudian menurunkan pajak ekspor ya. Nah, kemudian kebijakan yang kedua ini adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Bagaimana nilai tukar rupiah ini stabil, tidak naik turun secara drastis ya, sehingga kegiatan ekspor bisa berjalan dengan
baik. Kemudian membuat perjanjian dagang internasional. Nah, biasanya pemerintah akan mencari peluang-peluang ekspor ya dengan negara lain ya dengan cara melakukan atau membuat perjanjian dagang dengan negara lain. Misalkan kita melakukan perjanjian dagang dengan negara Afrika. Misalkan negara Afrika membutuhkan barang apa yang ada dari Indonesia, itu kemudian dilakukan perjanjian dagangnya. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan promosi. Ya, pemerintah juga meningkatkan promosi ke negara-negara luar ya agar pangsa pasar ya atau ekspor kita bisa semakin meningkat. Kemudian manfaat perdagangan internasional. Nah, jelas yang pertama memperoleh keuntungan ya karena setiap perdagangan tentu tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Kemudian memperoleh barang yang tidak didapat diproduksi di dalam negeri. Jadi barang yang tidak ada di dalam negeri ya tidak dapat diproduksi di luar negeri tentu bisa dibeli dari luar negeri yaitu dengan impor. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga persahabatan antar negara. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, ya persahabatan antar negara juga akan semakin erat atau tercipta dengan baik. Kemudian transfer teknologi modern, ya. Dengan adanya perdagangan internasional kan kita bisa membeli ya mesin-mesin modern yang diproduksi oleh negara-negara maju. Tentu dengan dibelinya mesin itu sekaligus juga dengan transfer teknologinya. Kemudian yang terakhir ini faktor pendorong perdagangan internasional. Ya, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa luar negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kemudian adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Kemudian yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Dengan globalisasi ya bisa jadi produk yang kita keluarkan sekarang bahkan besok sudah bisa ada di dalam atau ada di luar negeri karena adanya informasi yang begitu cepat di mana di era globalisasi ini sekat-sekat informasi itu cenderung sudah tidak ada lagi. Kita akan lebih cepat mengetahui keadaan yang ada di luar negeri, baik misalkan produknya dan lain sebagainya. Nah, begitupun luar negeri akan lebih cepat memperoleh informasi barang apa saja yang ada atau yang diproduksi di dalam negara kita. Tentu peluang ini akan semakin meningkat ya kalau kita bisa menangkap peluang pasar. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi ya penjelasannya dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.